Bagian ini kita akan mengisikan form 1 yaitu form pendaratan dengan mengklik tombol form 1 di bagian top bar. Setelah diklik, Anda akan melihat tampilan seperti yang ada di layar. Dengan bagian pertama itu informasi umum. Beberapa informasi dalam informasi umum ini sudah terisi karena sudah terikat dengan enumerator, sehingga tidak perlu diisikan maupun tidak bisa diubah, kecuali dilakukan perubahan oleh BRPL. Untuk lokasi pendaratan, WPP dan sumber daya ini sudah otomatis terisi, sehingga kita hanya tinggal mengisi tanggal pendaratan saja. Untuk informasi contoh saat ini kita isikan tanggal 22 November 2021. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk penambahan kapal atau mengisikan informasi tidak ada pendaratan. Jika Anda melakukan sampling ke lapangan namun tidak ada kapal yang mendarat, silakan centang tidak ada pendaratan sehingga tombol tambah kapal tidak bisa diisikan. Jadi ini melaporkan bahwa tidak ada kapal yang mendarat pada tanggal 22 di lokasi pendaratan ini, WPP ini, dan sumber daya ini. Untuk saat ini kita lanjutkan dengan penambahan kapal. Silakan untuk klik tombol tambah kapal di bawahnya, kemudian isikan nama kapal yang ingin dilakukan pencatatan. Untuk saat ini saya isikan nama kapal contoh 1. Kita buat kapal. Kemudian akan terbuka kolom-kolom bagian-bagian untuk mengisikan informasi yang diperlukan pada form pendaratan. Nama kapal, pada keterangan kapal sudah terisi karena sebelumnya sudah diisikan. Kemudian pada bagian pertama dari form pendaratan ini, kita lanjutkan dengan pengisian alat tangkap. Kita bisa mengisikan alat tangkap yang digunakan oleh kapal yang kita data sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Di mana sebelumnya, alat tangkap yang muncul di daftar adalah sesuai dengan sumber daya yang dipilih. Untuk contoh di sini, enumerator dari sumber daya pelagis kecil hanya memunculkan beberapa alat tangkap saja. Namun jika ternyata alat tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut tidak terdaftar pada alat tangkap pada sumber daya yang dipilih, kita bisa klik tombol di paling bawah yaitu pilih lainnya. Kemudian cari alat tangkap yang sesuai atau yang memang digunakan oleh kapal tersebut. Daftar ini memunculkan semua jenis alat tangkap pada seluruh sumber daya. Kita lanjutkan ke bagian lainnya. Centang kapal penampung atau penangkap, centang rumpon atau cahaya, jumlah kapal penangkap, dan daerah penangkapan. Untuk kapal penampung dan penangkap, silakan diisikan sesuai dengan informasi yang didata. Namun di bawahnya jumlah kapal penangkap hanya bisa diisi jika kapal penampung dicentang. Untuk saat ini kita contohkan kapal contoh 1 adalah kapal penampung dengan 5 kapal penangkap. Kemudian menggunakan keduanya rumpon dan cahaya dan berada di daerah penangkapan 123 dan 245 untuk contoh. Nah, untuk daerah penangkapan ini, pengisiannya dipisahkan dengan koma, sehingga bila ada 2 titik atau lebih, kita menggunakan koma untuk menyimpan grid yang diinginkan. Di sini contohnya saya ketikkan 1, 2, 3, kemudian saya pisahkan dengan koma, nanti akan berubah menjadi sebuah chip. Jika ingin dihapus, silahkan klik tombol X yang ada di sebelah grid ya. Saya isikan kembali 1, 2, 3, 245, silakan isikan dengan daerah penangkapan yang sesuai dengan grid daerah penangkapan yang didata. Kemudian bagian selanjutnya adalah detail upaya atau effort yang berisikan jumlah hari per trip, jumlah hari menangkap, jumlah setting, dan jumlah mata pancing. Di sini jumlah hari per trip kita isikan 4 hari, kemudian jumlah hari menangkap 2 hari, jumlah setting 5 kali, dan jumlah mata pancing kita kosongkan. Silahkan diisikan dengan informasi yang sesuai dengan pendataan. Dan kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bila kapal contoh 1 tidak melakukan penangkapan, silahkan centang tidak ada penangkapan di bagian bawah detail upaya effort, sehingga nanti Anda tidak perlu mengisikan lagi total hasil tangkapan dan hasil tangkapan per jenis ikan, karena tidak ada tangkapan yang dilakukan atau yang diperoleh. Untuk saat ini kita lanjutkan dengan ada penangkapan. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di bawahnya terdapat total hasil tangkapan dengan volume dan individu. 2 kolom ini otomatis terisi dari hasil tangkapan per jenis ikan yang kita isikan. Di sini jenis ikan yang ditangkap
tidak terbatas atau tidak hanya maksimal sekian jenis ikan, jadi bisa sebanyak-banyaknya, bisa mendatakan seluruh ikan yang ditangkap. Kemudian kita hanya tinggal mengisikan jenis ikan yang ditangkap. Misal di sini kapal contoh 1 menangkap jenis ayam-ayam, kita tambah ikan di bagian kanan bawah. Ikan kedua adalah ikan amping panjang. Kemudian ikan yang terakhir adalah ikan badur. Nah, untuk pengisiannya kita bisa mencari saja di kolom ini. Misal ikan terakhir adalah ikan badur. Kita ketikkan badur, kemudian nanti akan muncul input otomatis. Jadi kemudian tinggal diklik saja. Misal kita contohkan untuk yang amping panjang, ini saya hapus kembali. Ada 2 di sini amping panjang, saya ketikkan amping, baru AMP, nanti dia akan muncul input amping panjang. Kita tinggal klik saja, nanti dia otomatis terisi amping panjang. Untuk ikan terakhir, misalnya saya ketikkan BAD, nanti dia akan muncul masukkan ikan badur. Silakan disesuaikan dengan nama nasional dan nama lokalnya. Jika sudah yakin kapal contoh 1 hanya menangkap 3 jenis ikan, yaitu ayam-ayam, amping panjang, dan badur, silakan isikan volume dan individu. Untuk kolom volume dan individu di sini, kolom volume adalah wajib diisi dan kolom individu itu opsional. Tapi sebaiknya diisi dan dilengkapi. Di sini saya contohkan volumenya untuk ayam-ayam 5 kilo dengan individu 5 ekor. Jenis ikan amping panjang 5 kilo juga dengan individunya 5 juga sama. Dan ikan badur 10 kilo dengan individu 10 ekor. Kemudian di sini, karena ikan yang muncul di daftar adalah ikan-ikan yang didaftarkan oleh PJWPP masing-masing, jika ternyata tidak ada spesies atau tidak ada jenis ikan yang ingin didata di dalam daftar, kita bisa menambahkan spesies baru untuk kita submit atau kita ajukan daftar ikan ini ke PJWPP dengan mengklik tombol tambahkan spesies baru di bagian paling bawah dari daftar jenis ikan. Misalnya di sini saya kosongkan kembali. Kita tambahkan jenis ikan yang belum ada dengan mengisikan tambah spesies baru. Kita harus memeriksa kembali nama spesies yang kita maksud sebelum didaftarkan menjadi spesies baru. Dan dengan melakukan penambahan nama spesies baru ini, maka form tidak akan disetujui terlebih dahulu nanti pada saat kita ajukan persetujuan sebelum nama spesies didaftarkan divalidasi oleh PJWPP masing-masing. Kita klik lanjutkan jika sudah yakin. Kemudian kita mengisikan nama nasional di sini. Saya ajukan badur panjang misalnya. Di sini hanya ikan contoh saja dengan nama lokal badur. Jika nama nasional dan nama lokal yang menurut Anda belum tercantum pada daftar ingin diajukan pada PJ masing-masing, kita klik tombol tambahkan. Kemudian nanti di sini akan muncul jenis ikan badur panjang. Jika sudah yakin dengan informasi ini, pendaratan pada 22 November 2021 misalnya ada 2 kapal. Untuk menambahkan kapal, ini tadi saya buka tutup dengan mengklik tombol atau bagian di paling atas ini, kemudian klik tambah kapal. Kapal kedua saya isikan kapal contoh 2. Kemudian klik buat. Nanti akan muncul detail untuk kapal selanjutnya yang masih kosong, yaitu kapal 2. Di sini sama seperti form yang sebelumnya, kapal contoh 2 adalah kapal penangkap dengan alat tangkap pukat dasar, menggunakan rumpon saja dan di daerah penangkapan 1, 2, 3. Jangan lupa untuk klik koma untuk daerah penangkapan. Kita bisa lanjut ke bagian detail upaya effort. Jumlah hari per trip saya isikan 3 hari dengan jumlah hari menangkap 2 hari dengan jumlah setting 2 kali. Untuk kapal ini kita lanjutkan dengan tidak ada penangkapan karena kapal contoh 2 tidak memperoleh penangkapan apa-apa. Sehingga di sini pada form 1 contoh ini kita punya 2 kapal contoh pada tanggal 22 November 2021. Untuk menyimpan, silakan periksa kembali data yang diisikan dan klik simpan. Jika sudah muncul berhasil menyimpan data di kanan bawah,
Dan Anda akan berpindah ke bagian data port sampling F1 pendaratan yang sudah diisikan. Berarti data sudah berhasil tersimpan.